Bismillah, 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 Bismillah. যখন কোনো Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina wa qudwatina wa imamina wa muallimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ahina Allahumma ala sunnati wa amitna ala millati wahsyurna fi zumrati minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamama as-sihha wal 'afiyah. Innaka 'ala dzalika qadir. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Mari kita awali majelis kita ini dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia nikmatnya yang tak terhitung, yang tak ternilai oleh materi kedudukan jabatan di dunia ini, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh berkah ini kita bisa hadir kembali di rumah Allah dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, dalam rangka menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu iman kita semakin meningkat kualitasnya, amal soleh kita semakin banyak, ilmu kita bermanfaat. Salawat dan salam kita perbanyak untuk Nabi dan Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barusan kita mendapat berita ya, bahwa salah satu sunnah kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya untuk membuktikan kualitas imannya, apakah imannya benar atau tidak. Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi sunnah kehidupan itu begitu. Nah, salah satu bentuk ujian itu adalah sakit. Nah, sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala yang sebabnya bisa beragam. Dan yang bisa menyembuhkan sakit itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu asma Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Maka kita selalu mendoakan saudara kita yang sakit, ya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahum ayyashfiya mardal muslimin.
termasuk nama-nama yang disebut tadi. Bahkan ketika kita mendoakan saudara kita yang sakit, kita mohonkan kesembuhan sebagai bukti kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifatnya. Ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi. La shifaa'a illa shifaa'u shifaan la yughadiru saqama. Ini adalah bukti kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam namanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyembuhkan, tetapi bisa menjadi salah satu sebab datangnya kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan, ya, kita doakan seluruh, ya, kaum muslimin, jemaah kita yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan mudah-mudahan diberikan kesabaran sehingga sakitnya menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Masyarul muslimin, berkaitan dengan ini materi akidah kita membahas salah satu tauhid. Setelah kita bahas kemarin, ya, tauhid rububiyah, ya, tauhid uluhiyah, kita mentauhidkan, mengesahkan Allah bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta, Tuhan yang mengatur jagat raya ini, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menguasai seluruh makhluknya, dan Tuhan yang memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya. Itulah tauhid rububiyah. Lalu berdasar tauhid rububiyah ini, maka kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Allah satu-satunya zat yang wajib diibadahi dan yang benar untuk diibadahi, selainnya tidak. Itu tauhid uluhiyah. Allah sebagai Tuhan yang diibadahi, sebagai sesembahan. Karena itu kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada Tuhan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk membedakan dengan makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kemahaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membedakan dengan makhluk yang banyak kekurangan dan kelemahan. Maka tauhid asma wa sifat ini penting sebagai gambaran atau ilustrasi. Kita kalau mengenal sesuatu itu dengan cara apa? Kita tahu fulan-fulan ini pertama kali apa yang membedakan satu dengan yang lain? Namanya. Kalau bapak-bapak nggak punya nama, gimana bedanya? Kalau nggak ada namanya, gimana bedakannya? Atau benda-benda ini tidak ada namanya, gimana bedakannya? Antara mobil dengan kereta, antara pesawat dengan kapal misalnya. Apa yang menyebabkan kita punya pengetahuan tentang sesuatu? Itu salah satunya nama. Maka kalau kita sebut nama seseorang, yang lain itu tidak merespon karena merasa bukan namanya, berarti bukan dirinya. Saya sebut Pak Haji Fatoni, berarti selain Pak Haji Fatoni bukan beliau imam kita ini. Itu.
Yang kedua, kita mengetahui itu dari sifat-sifatnya, untuk membedakan antar satu dengan yang lain. Nah, untuk membedakan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang kita ibadahi dengan makhluk itu dengan asma-asma dan sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis menetapkan nama-nama baiknya yang disebut dengan Asmaul Husna. Al-Asma namanya artinya nama-nama. Ya. Yang disebut dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan 99 nama. Tetapi hadis ini tidak membatasi, karena disebut dengan hadis yang lain ada nama-nama juga. Ya. Ini untuk memudahkan. Juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ya, karena itu Allah dengan segala kemahaannya itu berbeda dengan makhluk. Karena sifat-sifatnya berbeda. Nah, cuman kita nanti punya problem. Ada sebutan namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Nama boleh sama tapi objeknya bisa berbeda. Nah, begini contohnya. Allah Maha mendengar. Manusia juga bisa mendengar. Sama-sama mendengar. Tapi hakikatnya berbeda. Ya, hakikatnya berbeda. Ya. Kita punya tangan, Allah punya tangan. Namanya tangan. Disebut yadullah, tangan Allah. Tetapi tangan Allah berbeda dengan tangan manusia. Loh, antar makhluk saja nama boleh sama, hakikatnya berbeda. Sapi punya mata, kita punya mata. Mata kita bukan mata sapi. Berbeda. Walaupun namanya sama-sama mata. Gitu. Inilah yang dibingkai dalam sebuah ayat, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak sama dengan apapun dan siapapun. Itu. Nah, tauhid asma dan sifat ini ada dua pendekatan. Pendekatannya adalah isbat. Kita menetapkan nama-nama bagi Allah yang baik dan sifat-sifat yang tinggi, yang sempurna sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tidak boleh membuat nama-nama sendiri untuk Allah. Itu. Jadi Bapak punya anak, Bapak ngasih nama, terus dikasih nama orang lain, boleh nggak Pak? Wah, semua orang ngasih nama, bingung juga. Jadi Allah sudah menetapkan nama-namanya. Jadi kalau ada seorang bapak sudah memberi nama anaknya, bapak jangan bikin nama-nama lagi untuk dia. Itu nama. Biasanya orang yang namanya banyak, KTP-nya banyak itu untuk kejahatan. Ya. Iya, kalau orang baik-baik mah cukup KTP-nya satu saja. Itu kan untuk nipu-nipu, untuk apa itu? Ya. Untuk nikah lagi, ngaku jaga gitu, bikin KTP lagi. Ini statusnya belum menikah, kalau anaknya sudah. Ya. Ini bapak-bapak ada yang KTP-nya banyak nggak? Jadi kalau namanya ganti-ganti itu masalah Pak ya. Karena orang jadi nggak jelas siapa dia sebenarnya. Yang jelas ya satu, yang sudah ditetapkan. Biasanya untuk malsu-malsu begitu Pak ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan nama-namanya di dalam kitab suci Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasulullah.
Maka ketika kita memanggil Allah dengan namanya, tidak boleh dengan nama-nama yang lain yang kita bikin sendiri. Bahkan dalam pendekatan doa, ada berdoa kita disunahkan kita menyebut nama Allah sesuai dengan apa yang kita mohonkan. Kita mohon ampun, kita panggil Ya Ghaffar, wahai yang maha pengampun, Ighfirli, ampuni dosaku. Ya Razzaq, wahai yang maha memberi rezeki, Urzuqni halalan thayyiban mubarakan. Ya. Kita sebutkan nama, bahkan ada berdoa kita dianjurkan memanggil dengan nama-nama Allah itu. Gitu ya. Tapi jangan bikin nama-nama sendiri. Harus nama-nama yang sudah ditetapkan. Ketika kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna, kita sifati dengan apa yang sudah ditetapkan. Tidak boleh mensifati dengan cara-cara kita sendiri. Itu. Maka yang kedua, metodenya nama-nama dan sifat ini menafikan, ya, menolak sifat-sifat yang bertentangan dengan kesempurnaan dan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya Allah itu tidak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya anak, ya. Maka tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sebaliknya. Cukup menjadi kafir, keluar dari Islam kalau meyakini Allah punya anak, Allah punya bapak. Makanya di dalam Al-Qur'an ditegaskan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena yang punya anak itu manusia, Pak, makhluk. Khalik tidak. Ini harus dinafikan. Dinafikan dari sifat-sifat kekurangan dan kelemahan. Ditetapkan sifat-sifat kemahaan dan kesempurnaannya. Maka ketika kita menandingi Allah dengan makhluk, dengan menetapkan sifat-sifat Allah, itu menjadi syirik. Nah, syirik itu menandingi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ditandingi. Ya, maka kalau bikin nama itu harus tahu juga, Pak. Sebaik-baik nama itu Abdullah dan Abdur Rahman. Enggak boleh Allah, enggak boleh Ar-Rahman, tapi Abdur Rahman, hambanya Ar-Rahman, itu makhluk. Tapi kalau Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh ditandingi. Itu ya. Nah, mudah-mudahan nama-nama jemaah ini enggak ada yang menandingi nama Allah, ya. Al-Fattah enggak boleh. Abdul Fattah, kasih Abdul, supaya tidak menandingi nama Allah. Nah, jadi nama ini tafaulan, ya. Ini doa optimis, Pak, sebenarnya. Makanya dulu ada sahabat itu namanya Al-Hazin. Hazin itu artinya orang yang gelisah, susah, sedih terus itu orang. Oleh Rasul suruh ganti. Iya. Iya. Jadi bagi yang keberatan namanya, kata orang, ya, sebenarnya bukan keberatan, nama yang artinya nggak baik, itu boleh diganti. Ya nggak tahu ini teknisnya apa, perlu tanggal lahirnya diganti, apa julukannya aja. Tapi secara teknis bisa, Pak. Ya, ke pengadilan bisa ganti nama. Dulu teman saya sekelas itu ada namanya musyrikin. Iya.
Ya, kalau orang nggak tahu artinya ya bahasa Arab itu kan, kedengarannya ya biasa-biasa. Tapi kalau tahu artinya orang musyrik coba. Diganti oleh guru saya muslimin. Muslim. Hah? Mukiti bukan bahasa Arab, nggak tahu artinya. Jadi ada hikmahnya juga kita namanya nggak bahasa Arab itu. Jadi nggak nandingi gitu ya. Iya. Musyrikin. Digodain sama guru saya. Kenapa namanya musyrikin? Ada di dalam Al-Quran, Mbak, itu. Jadi tidak semua yang ada di dalam Al-Quran itu baik untuk nama, tergantung artinya. Ya. Baik. Nah, sehubungan dengan asma dan sifat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Satu, janganlah memberi nama Allah dengan nama-nama yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, saya nggak tahu ini apakah nama, apakah terjemahan dari bahasa Arab. Orang Jawa suka bilang Gusti Allah. Itu harus dipertanggungjawabkan. Gusti itu apa? Artinya jangan main-main sama Allah. Gusti itu apa? Harus jelas. Itu kalau maknanya sesuai dengan asma, ya. Tetapi problemnya nama itu nggak bisa diterjemah. Ini perdebatan. Nama itu nggak bisa diterjemah. Jadi Allah itu kalau Bapak ngomong bahasa Inggris diterjemah apa? Sebagai nama. Jadi coba ini adik-adik yang belajar bahasa selain bahasa Indonesia ya. Ini ahlan wasalan nih banyak, ini anak-anak kita ini hadir. Dari mana nih? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini luar biasa ini Pak ya. Biasanya anak-anak masih tidur jam segini. Hah? Oh, main terus. Iya. Alhamdulillah. Ya, mainnya di masjid ya. Iya. Gusti Allah Pangeran itu perlu dicari asal usulnya ya. Karena manggil Allah dengan nama-nama itu sudah ditetapkan. Makanya dalam doa ya Rahman, ya Rahim. Ya, seperti itu. Nah, cukup ini untuk meluruskan akidah ya. Cukup kita itu memanggil Allah dengan nama-nama yang sudah ditetapkan. Nah, makanya dalam riwayat Tirmidzi ya ada 99 nama. Ditambah dengan di hadis-hadis lain ya. Nah, saya kira anak-anak ini adik-adik bagus juga menghafalkan nama-nama itu. Tetapi tidak boleh nama itu dipakai nama manusia kecuali dikasih Abdun. Nah, itu Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussalam, Abdurrazak. Nah, itu silakan. Ya, karena disebutkan dalam hadis sebaik-baik nama itu ternyata nisbat kepada Allah. Abdullah dan Abdurrahman. Hambanya Allah dan hambanya Ar-Rahman. Tapi nggak usah dipulang-pulang pada ganti nama Pak ya. Yang sudah asal artinya nggak jelek nggak usah diganti. Nanti, kenapa? Sebentar lagi Haji Almar. Dulu ada ya ini kebiasaan. Jadi orang pulang haji itu namanya diganti. Tapi itu bukan nama resmi ya, nama juga. Di KTP-nya ya tetap yang baik. Yang kedua, tidak boleh menyamakan
ya dalam istilah disebut tamsil atau tasbih, memirip-miripkan, menyerupakan ya zat Allah, sifat-sifat dan perbuatannya dengan makhluk. Tidak boleh. Jadi kalau kita ada nama sesuai dengan sifat dan perbuatan Allah, itu sesungguhnya sebatas nama, tidak menunjukkan musamma, tidak menunjukkan objeknya. Hakikatnya berbeda. Gitu. Jadi tadi ya, Allah Maha mendengar, kita mendengar, tapi mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Jadi apapun nanti yang kita temukan dengan dalam Al-Qur'an atau Sunnah terkait dengan sifat-sifat Allah, maka kita imani itu hakikatnya berbeda dengan nama-nama yang ditempelkan ke makhluk. Gitu. Nah, kita sering menyebut orang berilmu, bahasa Arabnya kan alim, ya kan? Nah, tapi alimnya manusia berbeda dengan alimnya Allah. Al-alim beda, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sebagai kaidah, mengimani asma dan sifat Allah ini apa adanya, tanpa terfikir dalam benak kita ya menyerupakan dengan sesuatu atau menyamakan dengan sesuatu atau mentakwilkan dari makna dari kalimat yang jelas. Nah, ternyata asma wa sifat ini sebagai sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman ya di dalam Al-Qur'an, di Allah itu punya nama-nama, fad'uhu biha, maka berdoalah ya, beribadalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Maka tadi kita sebutkan salah satu adab berdoa itu menyebut nama-nama Allah sesuai dengan yang kita mintakan. Nah, dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan 99 nama. Ini yang masyhur di masyarakat, ini yang terkenal. Ini adik-adik, anak-anakku ini boleh ini mulai dihafalkan. Ya. Ini mungkin bapak-bapak sudah hafal. Karena untuk berdoa itu kita sebut itu di luar kepala ya, sudah hafal ya. Di huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim sampai akhir. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Nah, kalau kita membuat nama-nama selain yang Allah sebutkan dan Rasul sebutkan, itu kita mendustakan Allah dan Rasulnya. Ini resikonya berat. Jadi kita mendustakan Allah dan Rasulnya, karena Allah nggak kasih nama itu, kenapa kita kasih nama? Baik. Berikutnya menjadi kaidah, di samping istilah al-asma ya, ada istilah ya, ini terkenal juga, asmaullah al-a'zam, nama-nama Allah yang agung. Nah, itu salah satunya lafzul jalalah. Karena itu dalam hadis, dalam berdoa itu kita sebut, misalnya Allahumma la ilaha illa anta al-mannan, disebut al-mannan di situ. Badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Ada al-mannan di situ.
Misalnya kita dalam doa kita sebut asma Allah yang agung, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ada nama-nama Allah ya yang disebut dalam doa-doa, yang ada dalam riwayat yang disebut Asmaullahil A'zam. Ya, termasuk lafzul jalalah. Nah, dulu ada perdebatan, Pak. Ada yang menterjemah Allah itu Tuhan. Tetapi ya karena menjadi nama itu harus pakai ma'rifah huruf kapital kalau ditulis dalam bahasa Indonesia. Itu ada perdebatan, maka menterjemah la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Tuhan. Karena secara bahasa nama Allah itu dari ilah. Tetapi ini terbantah oleh satu fakta bahwa ya nama diri itu tidak diterjemah. Ya Allah itu nama diri, nama zat Allah, maka tidak perlu diterjemah. Sebab ini mengaburkan tauhid, tiada Tuhan selain Tuhan, bingung. Kan nggak mungkin kita baca tiada Tuhan T kecil selain Tuhan T besar, kan nggak mungkin bacanya begitu. Bacanya ya tiada Tuhan selain Tuhan. Ini membingungkan. Yang benar tiada Tuhan selain Allah. Nama Allah tidak perlu diterjemah. Gitu ya. Misalnya Presiden Soekarno itu nama. Soekarno itu nama. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Soekarno. Coba pakai bahasa Arab diterjemah apa Soekarno? Raisul Jumhuriyatil Indonesiatil Awal Soekarno, tetap Soekarno. Kalau bahasa Inggris Soekarno juga. Karena itu nama diri. Ya. Jadi Bapak kalau keluar negeri ketemu orang lain terus namanya ganti nggak? Di paspor namanya ganti-ganti nggak? Nama diri tidak perlu diterjemah supaya tidak mengaburkan tauhid kita. Maka Allah sebagai nama diri jangan diterjemah Tuhan. Tuhan itu jabatan. Ya, Tuhan itu jabatan. Tapi Allah itu nama diri. Tuhan bisa banyak. Tapi ada yang benar, ada yang salah. Makanya dalam Al-Quran disebut alihah jamak, Tuhan-Tuhan. Ya, alihah. Apakah kamu menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Jadi Tuhan itu banyak. Yang benar hanya Allah. Itulah tauhid namanya. Itu ya. Tuhan banyak, yang benar hanya Allah. Itulah tauhid. Itu yang kita garis bawahi. Baik. Dari sini Pak, ada yang perlu ditambahkan atau ada yang kurang jelas atau masih sebelum kita pindah lanjut ya. Ada juga ini masalah sifatnya, sifat Allah. Itu juga sama dengan nama ya, nggak boleh tidak. Kan jadi ramai perdebatan mengenai lirik lagu itu, bahwa Tuhan mulai bosan. Ya, bosan ini kan sifat gitu. Padahal ini masalahnya yang dimaksud Tuhannya itu Tuhan siapa? Iya. Iya. Jadi Allah itu punya sifat yang sudah ditetapkan. Kalau sifat itu sama dengan sifat makhluk, itu hanya penamaan, penyebutan. Tapi hakikatnya berbeda. Allah ridho, beda dengan ridhonya manusia. Allah murka, beda dengan murkanya manusia. Jadi kalau disebut bosan,
itu sifat penamaan tapi berbeda ya antara sifatnya Allah dengan sifatnya selain Allah. Nah, alangkah baiknya kita tidak memberikan sifat, bukan alangkah baiknya, tapi seharusnya tidak memberikan sifat kecuali sifatnya sudah ditetapkan. Kalau sifat bisa diterjemah, kalau sifat bisa diterjemah, karena dia bukan nama. Bukan nama, itu bedanya. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim kita terjemah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Ya. Kalau sifat ya itu ya, maka penamaan saja. Kalau hakikatnya tidak sama. Karena sudah dibingkai tadi, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama, tidak seperti apapun dan siapapun. Gitu. Nah, dalam materi akhlak kita ini disuruh ya sebagai hamba Allah ini mencontoh sifat-sifat yang Allah miliki. Ya, Allah itu sabur. Ya, banyak sabarnya, maka kita tiru sabar. Ini Allah kalau nggak sabar Pak, manusia ini udah iya. Karena kejahatan umat terdahulu yang oleh Allah langsung diazab itu terjadi hari ini. Iya. Ini salah satu bentuk ditunda, Pak. Ditunda. Coba dulu umatnya Nabi Lut itu karena laki sama laki seneng gitu ya, perempuan sama perempuan itu diazab. Ya, sekarang banyak gitu. Dulu umatnya Nabi Nuh itu nentang Nabi Nuh, langsung diazab, dihabisi. Nah, sekarang ini untuk umatnya Nabi Muhammad SAW secara umum azabnya ditunda, walaupun ada azab-azab khusus yang diberikan, tidak umum. Ya, misalnya ada dosa Pak yang oleh Al-Quran jangan sampai kita lakukan walaupun sedikit, itu durhaka sama orang tua. Kalau doanya orang tua itu makbul gitu ya, mustajab, maka durhaka kepada orang tua itu bisa mendatangkan azab. Nah, seperti itu. Tapi secara umum ya, azab umat Nabi Muhammad ini ditunda. Makanya ada orang jahat masih biasa aja Pak. Iya. Orang dosanya sudah numpuk, orang zalimnya sudah kelewat batas, tapi tetap aja biasa. Karena azabnya bukan di dunia saat ini. Bahkan ada istilah istidraj itu ya. Ini orang jahat-jahat ini dibiarkan. Ya, dibiarkan supaya azabnya nanti lebih dahsyat lagi. Nah, salah satu orang yang dibiarkan oleh Allah itu orang musyrik. Orang itu kalau musyrik oleh Allah, ya istilah bahasa kampung saya, ya terserahlah kamu sakarepmu dhewe. Silakan, mau apa aja silakan. Ya, silakan. Tapi ingat semuanya nanti akan diberi balasan. If'alu ma syi'tum. Sudah kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau sudah nggak bisa dikasih tahu, kalau sudah nggak bisa diarahkan, nggak bisa dikasih petunjuk, silakan. If'alu ma syi'tum. Tetapi ingat semuanya akan diberi balasan. Jadi Allah itu tidak butuh-butuh kita Pak. Oh, kita ini makhluk yang butuh Allah. Makanya ada hadis ya, walaupun seluruh penduduk bumi seluruhnya ini ingkar sama Allah, melawan Allah, Allah tidak mengurangi kekuasaannya sedikit pun. Gak ada urusan.
Matahari masih terbit, Pak, selama belum kiamat. Iya, walaupun andaikan penduduk bumi ini nentang semua sama Allah. Iya. Sama juga, sekalipun penduduk bumi ini semua bertakwa kepada Allah, Allah tidak menambah kekuasaan. Artinya apa? Perbuatan manusia itu tidak ngaruh gitu, Pak, sama Allah. Ente mau kayak apa, kalau nggak mau kasih tahu silakan. Silakan. Tapi ingat nanti ada resikonya sendiri. Gitu. Jadi, nah itu ya. Jadi kalau ada nama atau sifat, penamaannya, penyebutannya sama, itu hanya nama, Pak. Hakikatnya untuk Allah beda. Ini hakikatnya beda. Nah, kalau ada kaidah umum, al-ismu yadulu alal musamma, tapi dalam bab ini tidak. Nama tidak mesti sesuai dengan yang diberi nama. Karena Allah berbeda dengan apapun dan siapapun. Saya kira itu ya. Ini penggemar Ebit, Pak. Iya. Iya. Jadi Pak, yang gimana Pak dengan Palestina dan Israel itu, Pak? Kita terus-terusan di Allah biarkan terus itu. Ya itu memang kita tahu kehendaknya Allah. Kita nggak bisa, kita berdoa ya, mendikte nggak bisa. Tapi kita harus punya keyakinan, ya, Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Kuasa. Pertanyaannya, zahirnya, kenapa di Gaza ini kaum muslimin dibunuh? Allah Maha Tahu. Boleh jadi ini cara Allah mengambil hamba-hambanya supaya masuk surga. Loh, kalau dengan cara itu, ya kehendak Allah. Karena pejuang-pejuang di sana, Pak, khususnya Hamas itu luar biasa. Pasukannya saja seleksinya itu hafal Quran. Mana ada seleksi tentara hafal Quran di dunia? Terus kita bilang, Pak, kok sekarang dihancurkan, dizalimi? Allah punya caranya sendiri. Kita ini disuruh ngikuti perintah, gitu. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Lo perang Uhud kaum muslimin banyak yang syuhada. Apa dibilang Allah kalah? Enggak. Perang Badar kaum muslimin diberi kemenangan. Perang Uhud zahirnya kalah, Pak. Syuhada banyak sekali. Tapi itu cara Allah. Akhirnya dievaluasi. Nah, dievaluasi. Jangan-jangan ini isyarat kepada dunia. Kenapa kalian tidak mau membantu saudara kalian yang jelas-jelas beriman? Tapi apa ya betul, Ustaz, yang tadi itu ke Palestina tadi itu, kalau andai kata Palestina itu menang, apa iya itu kiamat? Apa ada? Enggak. Di Al-Qurannya ada? Enggak. Kiamat itu ada tanda-tandanya sendiri, Pak. Enggak, karena saya terngiang itu kalau nanti Palestina itu, memang Palestina itu untuk kalah, kalau menang nanti Jadi kita harus clear, Pak. Ini persoalan kemanusiaan, iya. Tetapi ada muatan akidah. Ini sejarah, Pak. Dulu Umar Ibn Khattab membebaskan Baitul Maqdis. Apa salah Umar memperjuangkan Baitul Maqdis? Resiko, Pak, kalau kita nyalakan Umar dengan pasukan kaum muslimin. Dipahami oleh generasi berikutnya, Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Ternyata sejarah membuktikan ketika Baitul Maqdis di pangkuan kaum muslimin, umat Islam jaya seluruh dunia.
ketika Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh-musuh, umat Islam terjajah di seluruh dunia. Itu sejarah. Iya. Karena Baitul Maqdis ini disebut Al-Quran kiblat pertama umat Islam. Ya, siapa yang menafikan sejarah Baitul Maqdis? Nggak ada. Bahwa Baitul Maqdis ini diperebutkan, ini sebagai simbol kekuasaan dunia ini. Siapa yang berkuasa di dunia ini? Nah sekarang siapa Pak yang menguasai Baitul Maqdis? Zionis Yahudi. Ini mulai tahun 1448. Ya, Zionis Yahudi ini menguasai karena mereka punya akidah juga. Nah, kenapa umat Islam tidak membela Baitul Maqdis, memperjuangkan? Itu apa alasannya? Orang dijajah, dizalimi kok dibiarkan? Padahal hadis menyebutkan unsur akhaka zaliman au tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Sekarang Pak, siapa yang nggak sepakat bahwa pembunuhan itu kejahatan? Nggak ada. Nah, bahwa ini ada yang nggak dukung, ini kan tercampur politik Pak sebenarnya. Padahal umat Islam seluruh dunia ini kalau membebaskan Baitul Maqdis, sampai orang bilang datang ke sana saja kencing aja udah lari Pak Israel. Istilah orang. Berapa jumlahnya orang Israel? Dikit. Jauh dikit di situ. Cuman umat Islam di mana? Oh, ke sana cuman ziarah doang. Lebih parah lagi, ini nggak mendukung Pak perjuangan. Nah itu parah. Udah parah betul. Oh saudaranya kaum muslimin dibunuhin kok nggak membela itu. Itu dasar apa saja nggak ketemu. Tapi kalau logika politik ya suka-suka orang, itu politik Pak. Tapi kalau akidah jelas. Kecuali orang punya keyakinan orang Gaza itu bukan kaum muslimin, ya itu suka-suka kalau. Tapi faktanya kan kaum muslimin. Bagaimana tidak? Tentaranya aja seleksinya harus hafal Quran. Hafal Quran. Apa bisa kita katakan ini sesat? Gak bisa. Nah, dari dulu namanya jihad itu ada. Ini Rasul yang ngasih contoh. Sahabat yang melakukan bahwa jihad itu ada. Dulu Pak, zaman Rasulullah, karena perempuan seorang sahabiat saja dimain-mainin, itu jihad. Karena harga diri. Harga diri. Jangankan dibunuhin Pak. Perempuan dimain-mainin aja itu bisa jihad. Nah inilah kondisi umat hari ini. Kenapa kita lemah Pak? Oh pemimpin aja nggak punya kita. Karena kita nggak kocar-kacir. Siapa pemimpin kita di dunia ini? Nggak ada. Inilah terjajah. Karena Masjidil Aqsa dikuasai mereka. Itu simbol Pak. Zaman Umar dibebaskan, dakwah Islam menyebar cepat sekali. Ya, perang salib itu berapa abad Pak? Umat Islam. Ini sejarah. Tetapi umat Islam diberi kemuliaan ketika Baitul Maqdis dibebaskan. Gitu. Jadi, ya ini kan bagian dari ajaran yang harus paham juga umat Islam. Jangan terbawa oleh isu politik, ya. Kalau politik itu suka-suka orang Pak. Tapi kalau ajaran Islam itu tegas, mana jihad, mana bukan. Apa yang dibela? Ya. Terus diisukan, enggak Pak, itu perang cuman bela tanah air. Loh, kalau bela tanah air apa enggak boleh? Kalau itu untuk kaum muslimin. Emang pahlawan kita dulu enggak boleh atas nama bangsa Indonesia berjuang? Ya kan enggak begitu. Itu ya. Jadi
Clear sebenarnya Pak, itu clear ya. Nah, bahwa belum kasih kemenangan itu urusan Allah Pak, bukan urusan kita. Kita harus bedakan menjalankan perintah dengan hasilnya. Ya, yang saya terima gitu, yang saya terima ada bahasa bahwa Al-Quran aja mengatakan, ini saya nggak tahu. Iya, iya. Al-Quran aja mengatakan kalau Palestina itu menang kiamat. Nah ini kan kalau nih Ustaz saya mengatakan salah, saya akan katakan salah. Enggak Pak, mana ayatnya? Gini, kalau kita nyebut Al-Quran itu harus ditunjukkan Pak. Surat berapa, ayat berapa? Taklid. Enggak Pak. Tanda-tanda kiamat itu ada, tapi tidak disebut khusus soal itu. Bahwa ya ini ada jihad, iya. Cuman karena coba berapa orang sih penduduk Palestina itu khususnya di Gaza itu dikit Pak, dikit sekali. Nah umat Islam seluruh dunia nih pertanyaannya ngapain? Berdoa alhamdulillah Pak. Kalau berdoa aja enggak itu. Jadi kita Pak kalau enggak tahu jangan ikut-ikutan, jangan nyalakan orang yang berjuang di sana. Ini kan saya tuh kadang-kadang kasihan aja. Orang yang berjuang sudah susah payah disalahin lagi. Yang nyalain nggak ngapa-ngapain gitu Pak. Malah gelimang dengan dosa, foya-foya dengan dunia ini. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekarang mata sudah mulai terbelalak Pak sekarang. Bahwa orang-orang yang tidak mendukung Palestina ini ternyata sedang dioperasi dengan kejahatan terselubung. Kemaksiatan di sana luar biasa, dimobilisir besar-besaran. Hari ini Pak, negara-negara kaya itu dengan pendekatan ekonomi dan politik, kemaksiatan dimasukkan legal sekarang. Oh, jangan nanya judi Pak, jangan nanya prostitusi, apalagi. Ya, kemaksiatan itu sudah terbiasa. Nah, ini ujian dunianya begitu. Jadi harta kadang-kadang melupakan. Nah, padahal kekuasaan dan harta itu bagian dari ujian. Kalau tidak digunakan untuk kebaikan, itu berisiko tinggi, bukan aja di dunia tapi di akhirat. Jadi saya kasih gambaran sederhana begini. Ketika dulu ada dua superpower yang menguasai dunia, ada Amerika dan Rusia. Sekarang dulu Soviet ya, sekarang ganti Rusia karena sudah bubar. Apakah serta-merta mereka itu benar karena menguasai? Tidak. Karena batil itu bisa menguasai Pak. Ketika al-haq tidak diperjuangkan. Tapi itu bukan bukti kebenaran. Itu kan. Ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Tapi ja'al haqqunya ini mana? Kalau al-haq tidak dihadirkan, tidak diperjuangkan, maka al-batil yang akan mendominasi dan menguasai. Tetapi ketika kebatilan menguasai, itu bukan bukti bahwa itu kebenaran. Fir'aun pernah berkuasa, apa Fir'aun benar? Qarun pernah punya harta banyak, apa Qarun benar? Tidak. Jadi bukan ukuran di situ. Makanya Rasulullah SAW ya 13 tahun di Makkah itu dikejar-kejar luar biasa. Apa itu bukti bahwa Rasulullah nggak benar? Karena dikejar-kejar sampai harus hijrah? Tidak. Itu proses. Gitu. Jadi kekuasaan itu tidak serta-merta membuktikan itu kebenaran. Makanya ada kaidah begini. Ukurlah orang itu dengan kebenaran, jangan diukur kebenaran dengan orang.
Kalau kita mengukur kebenaran dengan orang, nggak ada kebenaran Pak di dunia. Karena orang beda-beda, ya kan? Kata kita maksiat, kata mereka puncak kesuksesan coba. Iya Pak. Dalam teori Machiavelli itu menghalalkan cara, karena bagi mereka cara apapun nggak penting, yang penting cita-citanya tercapai. Gitu. Nah, apakah kalau itu menang, kemudian itu sebagai tidak? Karena kebenaran itu harus diperjuangkan. Gitu. Dan kalah menang bukan soal yang tampak di dunia ini, Pak. Nanti ada hari hisab, ada hari pembalasan. Itu orang beriman di situ. Nanti Allah yang menghisab semuanya. Allah yang memberi balasan semuanya. Gitu. Maka kita diberi contoh dalam Al-Quran. Apakah Nuh gagal, Pak? Enggak. Padahal Nuh itu dimusuhi sama anaknya sendiri, istrinya sendiri. Tapi ini cara Allah memberi pelajaran kepada kita. Makanya dijadikan contoh. Wa dharaballahu mathalan lil ladzina kafaru wa dharaballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut. Kana tahta 'abdaini shalihaini fa khanatahuma. Ini dua orang dijadikan contoh. Ya, dan Allah memberi contoh bagi orang-orang kafir itu. Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Karena tahta abdaini sholihaini. Dua orang ini adalah istri hamba-hambaku yang soleh. Ya, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Fakhanatahuma, tapi istrinya Nuh dan istrinya Lut ini mengkhianati Nuh dan Lut. Waqilat khulan nar ma'dafil. Maka silakan masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nah, dikasih contoh berikutnya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Istrinya Fir'aun. Id qalat rabbi ibni li baitan 'indaka fil jannah. Jadi, dan Allah memberi contoh istrinya Fir'aun. Fir'aun itu kafir. Karena dia berdoa kepada Tuhannya, minta dibangunkan rumah di surga. Wa najjini min fir'aun wa amalihi, dan minta dijauhkan dari Fir'aun dan segala usahanya. Itu. Padahal ini istrinya Fir'aun. Jadi benar itu menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut manusia. Gitu ya. Nah, ini subat-subat banyak Pak, karena kepentingan politik. Kalau politik itu orang ngomong apa saja Pak. Makanya kalau dengerin kata-kata orang berpolitik itu disaring bener Pak. Karena itu bisa, bohong itu juga biasa. Ya misalnya begini ya. Sekarang sederhana. Apa alasannya kaum muslimin tidak membantu saudaranya di Gaza? Apa alasannya? Kalau akidah jelas, kalau sejarah jelas, tapi karena politik orang jadi nggak berani. Itu karena di belakang Israel ada Amerika, itu persoalannya. Nah, terus kok Rusia, Cina malah dukung Palestina? Salah lagi. Kalau itu dukung mereka secara politik, ya itu urusan mereka. Kalau itu politik. Tapi perjuangannya ini perjuangan, cukuplah misalnya karena kezoliman, ya ini harus ditolong. Karena ada hadis itu, unsur akhaka zoliman au, tolonglah saudara-saudaramu yang terzolim. Nah, khusus bangsa Indonesia ini punya sejarah dulu waktu kemerdekaan yang
mengumumkan kemerdekaan Indonesia di Timur Tengah itu salah satunya tokoh Palestina. Anggota Konferensi Asia Afrika yang di Bandung itu Pak, yang belum merdeka tinggal Palestina. Maka Indonesia secara konstitusi itu harus membela Palestina. Konstitusinya udah bener Pak, prakteknya aja. Artinya kalau Indonesia ini bantu Palestina sebesar-besarnya, itu amanat konstitusi. Udah benar konstitusi. Karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi. Nggak boleh. Bukan di Indonesia Pak, di muka bumi. Ini salah satu nilai yang diwariskan oleh pendiri bangsa ini luar biasa. Jadi sesungguhnya Indonesia itu menghapuskan cita-citanya ya. Cita-cita bangsa Indonesia itu menghapuskan penjajahan di muka bumi ini. Nah, itu dikasih alasan karena penjajahan itu tidak berperi kemanusiaan. Itu menentang manusia itu nggak ada Pak yang membenarkan penjajahan, apalagi dalam Islam. Nah makanya dulu zaman Belanda yang nggak boleh itu apa? Belajar tafsir Al-Quran nggak boleh. Baca Quran boleh Pak, belajar isinya Al-Quran nggak boleh. So kalau ngerti isinya Al-Quran pasti ngelawan Pak. Karena kitab sucinya itu suruh melawan kezaliman. Penjajah pasti dilawan. Gitu. Bahkan ada terminologi yang luar biasa, ya, yang dalam tafsir apapun tidak beda pendapat itu ada istilah jihad itu. Jihad itu istilah Quran asli itu. Itu ya. Jadi makanya ini merespon pertanyaan tadi Pak ya. Ya paling tidak kita ini kalau nggak bisa bantu apa-apa nggak bisa ke sana, karena kalau ke sana bisa apa juga kita. Maka jangan lupa bantu doa. Kalau ada rezeki bantulah. Saudara-saudara kita ini masya Allah Pak, susah sekali. Ya. Beda dengan kita di sini Pak. Ya pengen makan beli bebas. Kadang ada uang nggak ada barangnya. Orang bantu uang barangnya yang nggak ada. Dan perjuangannya coba kebayang nggak Pak? Kita gali terowongan. Ini Bapak deh gali sumur aja, yang cuma berapa kedalamannya. Itu aja ngongkos nyuruh orang gitu. Pejuang-pejuang itu untuk perlindungan salah satunya itu gali terowongan untuk menghindari serangan dari musuh itu. Sampai seperti itu. Jadi kita ingat kadang-kadang dulu gali Khandaq itu ya, supaya musuh nggak masuk Madinah. Itu sarannya Salman, Madinah ini harus dikelilingi dengan parit. Bikin parit tanah berbatu Pak, waktunya terbatas. Dan itu Rasulullah sendiri. Terakhir karena ada batu besar yang para sahabat sudah nggak sanggup, itu Rasulullah sendiri yang melakukan. Dalam kondisi panas, dalam kondisi lapar, ya harus, itulah apa suasana perjuangan. Kita nggak ngalami Pak. Makanya kita ini harus mensyukuri nikmat kemerdekaan dan kita lupa Pak, karena kita nggak ikut berjuang. Kita tinggal enaknya gitu. Padahal ini nikmat besar luar biasa. Makanya Al-Quran mengingatkan nikmat kemerdekaan itu luar biasa. Lewat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi idqala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, izja'ala fikum anbiya, ketika Allah menjadikan nabi-nabi dari kalian, Bani Israel, ini umatnya Nabi Musa. Wa ja'alakum muluka, dan yang menjadikan kalian orang-orang merdeka dari penindasan Firaun. Itu Al-Quran Pak. Kemerdekaan itu nikmat yang besar. Makanya harus disyukuri, dipertahankan, diisi yang baik. Jangan sampai kita diberi kemerdekaan seperti ini, ibadah bebas, apa bebas,
malah diisi dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Dan doanya Nabi Ibrahim, Pak, apa yang didoakan salah satunya? Idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan negeri ini Mekah ya aman. Jadi doanya para nabi itu untuk mendapatkan keamanan. Sebab kalau nggak aman, Pak, berbuat baik juga susah. Itu doa. Tapi Ibrahim juga pesan di situ, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyekutukan Kau, dari orang-orang musuh, untuk nyembah berhala. Jadi minta negerinya aman, tapi jangan ada kemusyrikan. Itu doanya. Nah, makanya doa Ibrahim ini penting, Pak, karena kadang-kadang kita ini doanya baik semua, tapi lupa bahwa di dalam negeri ini ada kemaksiatan. Ya, makanya doa juga, Pak, mudah-mudahan kemaksiatan ini ya Allah hilangkan. Ya Allah hilangkan. Jazakumullah khair. Itu, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita tetap ya nanti materi akhlak akidah ini seri ya. Insyaallah berikutnya kita akan membahas tentang ilmu Allah, kaitannya dengan kita, kemudian hakikat ilmu, kebenaran ilmu. Kadang-kadang kita ini ya banyak orang ya dengan ilmu ini meremehkan, padahal ilmu itu yang menentukan benar dan salah. Bahkan dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dan mengangkat hamba-hambanya. Maka penghargaan terhadap ilmu itu harus dihidupkan. Karena Islam sangat menghargai. Coba Rasul sendiri langsung, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ayat yang pertama kali turun, Iqra, suruh membaca. Adam itu diberi kemuliaan, bahkan malaikat disuruh sujud kapan? Ketika Adam diberi ilmu. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, ya, dan ingatlah ketika Allah ya berkata kepada malaikat, apa? Disuruh sujud kepada Adam. Kapan? Karena malaikat gak diberi ilmu, Adam diberi ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam ilmu-ilmu seluruhnya. Ya. Lalu suruh nyebutkan ke malaikat. Malaikat nggak bisa, apa jawabnya malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dari situlah kemudian disuruh sujud kepada Adam. Ini mulianya manusia itu karena ilmunya. Nah, ilmu itu salah satu asma sifat Allah terkait dengan ilmu ini. Ya, maka nanti insyaallah kita bahas ya apa hakikatnya ilmu, hakikat kebenarannya ilmu, kemudian apa ilmu Allah, dan kita ini mesti seperti apa dalam menjalankan agama ini terkait dengan ilmu. Ya, jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.